Salah satunya seperti yang dilakukan oleh UMKM Nisa Craft yang terletak di Perumbu Mangli, Kecamatan Kaliwates ini, yang sukses mengembangkan seni amigurumi sebagai peluang usaha yang menjanjikan. Anis Indrawati, owner Nisa Craft, mengaku ide memulai bisnis membuat kerajinan seni amigurumi berawal dari hobinya berkreasi merajut atau merenda benang menjadi konektor untuk masker atau aksesoris hijab. Seiring berjalannya waktu, Anis pun mengembangkan usahanya dengan membuat gantungan kunci berbentuk boneka mini dengan berbagai karakter, seperti hewan, tumbuhan, hingga karakter dinosaurus yang lucu. Tak hanya unik dan lucu, amigurumi buatan Anis ini juga menggunakan bahan yang lembut dan berkualitas, seperti benang milik cotton, velvet, dan diisi dengan dakron sehingga sangat diminati pembeli. Dan untuk memenuhi permintaan pasar, Anis memberdayakan ibu-ibu rumah tangga di sekitar rumahnya, dengan harapan bisa berbagi manfaat ekonomi dari hasil jualannya. Tadi Bu, membuat kerajinan apa yang dijelaskan? Oh iya, saya buat dua, jadi amigurumi sama konektor. Kalau amigurumi itu dia boneka yang dalam bentuk kecil-kecil gitu, dengan berbagai macam karakter. Idenya itu sebetulnya browsing awalnya itu ya Mas ya. Kita kan awalnya itu konektor, kemudian kok trennya nurun ya kan, karena memang COVID sudah nggak ada. Kemudian juga apa ya kira-kira yang bisa bikin orang itu suka. Akhirnya anak saya usul, gimana kalau buat gantungan kunci aja Mi gitu ya. Akhirnya saya coba bikin gantungan kunci. Awalnya itu gantungan kuncinya nggak seperti ini, bukan amigurumi, jadi gantungan kunci yang kayak bentuk topi atau apa itu. Tapi kok ternyata nggak laku gitu ya, nggak laku. Terus kualitas benangnya juga nggak bagus kayak yang di bawah itu. Karena saya browsing lagi, kira-kira bahan apa yang bisa menarik orang untuk beli. Googling dah saya ke Pinterest kan gitu. Akhirnya nemu ini, oh ternyata bentuk kayak gini yang laku ini. Jadi yang kayak dino, kemudian yang oval dan sebagainya itu. Akhirnya saya mulai buat itu, tasking awal di di toko-toko kecil. Kemudian saya tembusi lagi yang konektor. Konektor itu sebenarnya yang bling-bling itu dia sempat berhenti. Kenapa? Karena ya udah nggak tren lagi kan konektor itu. Orang juga sekarang sudah bikin yang konektor yang talian itu, jadi nggak mau itu. Akhirnya saya tembusin lagi pakai yang amigurumi ini. Alhamdulillah responnya bagus, sehingga akhirnya kita merajut kembali, menjalin kembali dengan bling-bling itu. Ya udah jalan lagi dah tiap bulan. Harganya kita pakai yang minimal, sehingga mereka juga bisa meraih itu dengan harga segitu. Jadi dari harga kita ya dari tadi 8.000, mentok itu 12.000 dari kita. Nah, nanti berapa mereka mau jual ya terserah mereka itu. Cuma saya kasih gambaran, Mas, kalau di kampus itu ini dijual harga 14, ini harganya dijual ini, sehingga nanti ringnya itu mereka nggak kemahalan kan begitu. Walaupun selisih ya mungkin selisih 500 gitu. Melibatkan ibu-ibu rumah tangga itu. Awalnya memang saya nawari, kebetulan mereka kan teman dari saya dulu tuh, teman anak saya TK tuh, ibunya itu yang Bu Ati itu. Kemudian saya tawari, mereka pintar rajut, gimana, mau ndak kerjasama dengan saya? Kalau saya sendiri ya nggak nutut segitu banyak yang produk, nggak tidur saya semalaman itu. Akhirnya mau gitu ya, akhirnya udah wes, saya pesan ini kan begitu, saya pesan 100, saya pesan ini gitu, garap wes, saya tak casing gitu ya bahasanya gitu. Akhirnya mau, dan alhamdulillah habis semua itu sudah. Ayo wes inovasi lagi yang baru gitu, aja iki terus gitu. Akhirnya ini aku buat ini Bu Dino, ya coba wes buat wes, saya minta ini dulu. Kemudian saya posting kok laku, kemudian ya udahlah berlanjut begitu. Jadi awalnya memang mereka udah punya basic ya kayak latihan sebelumnya sudah pernah kita coba dulu, cuma responnya lama ya, mungkin karena kurang promo atau apa ya, saya juga nggak terlalu ini. Cuma sebetulnya dulu sudah pernah saya share ke beberapa grup komunitas UMKM kayak Suar Suwir, kemudian di BMP online itu juga ada, Tokar Foto online, kemudian apalagi gitu ya, saya ikut banyak lah itu grup kayak gitu. Cuma ada yang pernah mau ikut kelompokan, akhirnya di cancel, katanya waktu itu barengan dengan kemerdekaan udah kita siapin dah barang-barangnya, bahan-bahannya, saya kasih list mau bikin produk apa gitu ya, nanti
nanti akan saya bimbing gitu. Nggak mahal. Kalau kayak gini ini ini harga kursusnya itu, biaya kursusnya itu 100.000. Dengan apa? Dapat ya ini tadi, dapat ini, kemudian covernya ini ya, cover dompetnya, kemudian dapat benang, dapat alat hooknya tadi itu yang di awal, udah, dan produknya belum dibawa pulang. Ada yang ditancap. Di sisi lain, selain membuat dan menjual boneka rajut, Nisa Craft juga membuka kursus pelatihan bagi ibu rumah tangga maupun mahasiswa yang ingin menekuni bisnis aksesoris ini, dengan pilihan paket yang menarik dan terjangkau. Saya habis ikut kelas pelatihan buat gantungan kunci kayak gini. Tuh. Jadi diajarin gitu cara buat gantungan kunci sampai jadi gantungan kunci yang bentuk-bentuk kayak karakter-karakter gitu. Sebenarnya banyak karakternya, cuman saya belajarnya yang kura-kura ini. Kenapa ini peminat ikut pelatihan? Sebenarnya kan ini itu ya, gantungan kunci kan sekarang jadi kesukaannya anak-anak muda kayak mahasiswa gitu. Punya tas pasti ada gantungan kuncinya gitu. Jadi waktu lihat ini, oh ternyata bisa ya, caranya itu ada gitu loh, dan ternyata bisa diikutin gitu. Jadi kalau misalnya ikut ini terus ternyata bisa buat kayak gini, itu bisa jadi peluang bisnis juga sih, karena kan mahasiswa itu suka koleksi gantungan kunci gitu. Jadi nggak cuman gantungan kunci yang apa ya, kayak malik-malik gitu, tapi juga gantungan kunci rajut itu juga suka gitu. Jadi setelah ikut pelatihan tuh jadi bisa bikin kayak gini juga gitu. Sementara untuk harga, boneka rajut buatan Nisa Craft ini dijual dari harga puluhan hingga belasan ribu rupiah, tergantung bentuk dan ukurannya. Dari Jember, Yudisadi, Jember 1 TV melaporkan. Jadi ngawalinya dari sini kita cuma rantai. Info terima pelatihan sudah. Sudah. Dompetnya? Enggak sih. Ini dulu. Ada bawa pulang ke rumah, nanti kalau sudah ya, atau mereka benang sendiri, nanti kalau sudah Setiap orang punya cara sendiri untuk tumbuh. Dan setiap langkah kecil bisa membawa perubahan besar. Di Politeknik Negeri Jember, belajar bukan hanya soal teori. Ini tentang menyelami pengalaman, menciptakan sesuatu yang nyata, dan menjadikan mimpi sebagai rencana yang bisa diwujudkan. Melalui jalur mandiri tes minat dan kemampuan atau TMK, serta seleksi mandiri Konsorsium Politeknik Negeri atau SMKPN, kamu bisa mulai perjalananmu dari sini. Kami percaya, masa depan cerah tak hanya menunggu, ia dibangun langkah demi langkah. Poli-J, SIP, Smart, Inovatif, Profesional. Institut Teknologi dan Sains Mandala membuka pendaftaran mahasiswa baru. Pendaftaran gelombang pertama dimulai tanggal 17 Maret hingga 31 Mei 2025. Pendaftaran gelombang kedua mulai tanggal 1 Juni hingga 21 Agustus 2025. Sedangkan pendaftaran gelombang 3 dimulai tanggal 22 Agustus hingga 30 September 2025. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Terdapat program studi,
S2 Magister Manajemen, S1 Manajemen, S1 Akuntansi, S1 Ekonomi Pembangunan, D3 Keuangan dan Perbankan. Fakultas Sains Teknologi dan Industri. Terdapat program studi S1 Sistem dan Teknologi Informasi, S1 Rekayasa Perangkat Lunak. Yuk buruan daftar di kampus prestasi dengan beragam beasiswa.